Pada 2 Juni 2026 yang lalu, Kyiv dan Dnipro dihantam 656 drone dan 81 rudal Rusia. Hasilnya tragis, 22 tewas, ratusan luka, dan 140 ribu rumah mati total. Tapi ada satu angka mengerikan yang luput dari media. Rusia menembakkan 8 rudal hypersonic Zircon dan 0 yang berhasil dicegat. Malam itu tingkat pencegatan intercept rate Ukraina untuk rudal kelas atas anjlok drastis ke angka 26,8%. Padahal 6 bulan lalu angkanya masih 70%. Apa yang terjadi? Apakah rudal Rusia makin canggih? Benarkah Ukraina kehabisan amunisi? Zelensky memang pernah dalam frustasi menyatakan lebih banyak rudal Patriot yang dipakai dalam 3 hari perang Iran daripada yang terima Ukraina sejak 2022, yang menandakan amunisi pihaknya sudah kritis. Tapi tunggu alasan paling mencengangkan, mengapa gempuran Rusia sudah menembus jantung Ukraina? Malam itu Kyiv jadi target utama. Lebih dari 20 rudal balistik Iskander dan hypersonic Zircon menghujani ibu kota. Ledakan memicu kebakaran besar di berbagai distrik, memaksa 500 lebih petugas damkar berjibaku di lapangan. Di Dnipro, situasinya jauh lebih parah. Sebanyak 49 gedung residensial rusak dan 7 hancur total. Di antara puluhan korban luka ada 4 anak-anak. Kota ini juga kehilangan pahlawan, Mayor Anton Yarmolenko. Beliau tewas akibat serangan susulan Rusia saat memimpin evakuasi korban di lokasi runtuhan. Serangan juga meluas ke Kharkiv, Poltava, Zaporizhia, Sumy hingga Bucha. Taman kanak-kanak hancur dan korban sipil terus berjatuhan. Lalu bagaimana dengan 8 rudal Zircon? Rudal hypersonic berkecepatan Mach 8 hingga 9 ini terbukti menjadi momok mematikan. Pakar militer menegaskan bahwa Zircon hampir mustahil ditembak jatuh. Sistem Patriot sebenarnya bisa diandalkan, tapi kecepatan ekstrem Zircon membuat celah jegat, window intercept menjadi sangat sempit. Begitu stok amunisi Patriot menipis, Ukraina tak punya pilihan selain membiarkan rudal-rudal maut itu lewat dan menghantam target. Mari kita bedah data analitik yang paling jarang dibahas media. Anjloknya intercept rate Ukraina. Awal 2026, sebelum perang Iran pecah, Ukraina mampu merontokkan 60 hingga 70% rudal dan drone Rusia. Artinya hanya 1 dari 3 serangan yang lolos. Tapi pada 2 Juni 2026, angka pencegatan rudal kelas atas seperti balistik dan hypersonic terjun bebas ke 26,8%. Kini 3 dari 4 rudal Rusia sukses menghantam target. Ada 3 alasan utama di balik kelumpuhan ini. Pertama, krisis amunisi interseptor. Sistem canggih seperti Patriot tidak ada gunanya tanpa rudal pencegat PIC-3. Ketika 2 perang besar meletus sekaligus di Ukraina dan Timur Tengah, pabrik senjata Barat gagal mengejar kecepatan pemakaian amunisi di lapangan. Kedua, saturation taktik Rusia. Rusia sengaja melepas gelombang drone murah di awal serangan demi menguras stok pertahanan udara Ukraina. Secara matematis, Rusia menang banyak. Mereka mengorbankan drone Shahed seharga $20.000 untuk memancing Ukraina, menghambur-hamburkan rudal Patriot seharga $4 juta. Ketiga, kemunculan Zircon dan Oresnik. Ini adalah monster hypersonic baru, terutama Oresnik, rudal balistik antar benua berkecepatan Mach 10+ yang membawa banyak peluru ledak mandiri MARV. Saat ini tidak ada satupun sistem pertahanan di bumi yang terbukti mampu mencegat Oresnik secara konsisten. Putin sengaja memakai Oresnik bukan untuk serangan harian, melainkan sebagai gertakan strategis kepada dunia. Inilah yang terjadi jika Ukraina kehabisan tameng. Tapi bukan bagian itu yang paling mencengangkan. Faktanya adalah Ukraina hanya dibekali 600 rudal pencegat Patriot dari seluruh sekutunya sejak invasi 2022. Ya, selama 4 tahun perang, Ukraina hanya mengandalkan 600 Patriot. Hal yang sangat berkebalikan dengan ketika perang Iran pecah pada 28 Februari 2026. Amerika Serikat dan sekutunya di Teluk Persia menghabiskan lebih dari 1.000 rudal PIC-3 hanya dalam waktu 3 hari untuk mencegah serangan Iran. Padahal semua rudal itu berasal dari pabrik, lini produksi, dan stok global yang sama. Serhiy Kusan dari Pusat Keamanan Ukraina menyebutnya sebagai matematika perang yang kejam. Produsen Patriot Lockheed Martin saat ini hanya mampu memproduksi sekitar 600 rudal PIC-3 per tahun.
Jumlah ini bahkan tidak cukup untuk kebutuhan Amerika Serikat dan sekutu teluknya, apalagi untuk dititipkan ke Ukraina. Sementara itu, antrian pembeli sangat panjang. Amerika Serikat, negara-negara teluk, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, hingga seluruh anggota NATO Eropa mengantri di satu lini produksi yang sama. Lini ini tidak bisa dipercepat dalam semalam. Meski Trump pada Februari lalu memerintahkan industri pertahanan untuk melipat gandakan produksi, kontrak militer butuh waktu tahunan. Perubahan signifikan paling cepat baru terjadi pada 2027. Kondisi ini bukan spekulasi. Di pameran senjata ILA Berlin Air Show, Wakil Presiden Lockheed Martin terang-terangan mengakui bahwa mereka tidak bisa menjanjikan kapan pesanan rudal Patriot para sekutu akan dikirim karena kelangkaan pasokan global. Bagi Ukraina, ini adalah vonis buruk. Dua diplomat Eropa membocorkan bahwa skema dana Eropa untuk membeli senjata Amerika Serikat bagi Ukraina atau PURL kini terancam molor parah. Pentagon sendiri mengakui adanya penundaan ini. Jika konflik di Timur Tengah terus memanas, Amerika Serikat dipastikan akan memprioritaskan diri mereka sendiri dan membiarkan langit Ukraina tanpa tameng. Apakah runtutan serang masif Rusia ini cuma kebetulan saat Ukraina krisis rudal Patriot? Para ahli militer menegaskan kepada Al Jazeera, ini bukan kebetulan. Putin pasti mengeksploitasi kelangkaan ini. Dia memegang data yang sama. Putin tahu ribuan Patriot habis di Iran, stok Ukraina menipis, dan produksi global macet. Putin sadar betul tingkat pencegatan Ukraina sudah anjlok ke angka 26,8%. Artinya, 3 dari 4 rudal kelas atasnya dijamin bakal menghantam target. Zelensky sudah mengendu serangan ini sejak 29 Mei. Namun, ia tidak punya daya sama sekali. Tanpa amunisi yang memadai, Ukraina hanya tinggal menunggu waktu untuk dilahap oleh Rusia. Dan untuk melengkapi ironi ini ada fakta lain. Patriot diciptakan pada era 1970-an, khusus untuk merontokkan rudal Uni Soviet. Kini tiruan modern dari rudal Soviet itulah yang menghujani Ukraina. Senjata penakisnya justru gaib dari medan perang. Di Moskow, Putin hanya perlu duduk manis dan menunggu momentum tepat untuk mematikan Ukraina. Kini kita harus melebarkan pandangan. Sepanjang Maret hingga Mei 2026, terjadi 9 insiden drone Rusia yang menerobos wilayah NATO di Latvia dan Lithuania. Serangan di Razekne bahkan meruntuhkan pemerintah Latvia, sementara parlemen Lithuania terpaksa dievakuasi ke bunker. Secara teori, ini wilayah pasal 5 NATO. Serangan terhadap satu adalah serangan terhadap semua. Tapi Sekutu Barat ragu merespon karena mereka tahu membalas artinya butuh Patriot. Sementara antrian rudal tersebut sudah macet total. Krisis ini memaksa Eropa mempercepat proyek pertahanan drone dari target 2027 menjadi spirit darurat pada kuartal ketiga 2026. Masalahnya, mereka tetap bergantung pada pabrik yang sama yang sedang kehabisan stok. Di titik nadir Ukraina sekarang ini, para pengamat meramalkan 3 kemungkinan yang bisa terjadi untuk masa depan Ukraina. Pertama, Eropa akan mempercepat pengiriman sistem pertahanan SAMPT untuk lepas dari ketergantungan Patriot Amerika Serikat. Jika produksi naik, intercept rate Ukraina bisa merangkak ke 50% lebih. Tapi bagaimana bila hal tersebut tidak memungkinkan? Skenario kedua yang akan terjadi, yakni kebuntuan berlanjut. Tanpa pasokan baru, Rusia terus menguras amunisi Ukraina lewat taktik saturasi. Menjelang musim dingin 2026-2027, infrastruktur energi Ukraina bakal lumpuh total karena hantaman rudal yang gagal dicegat. Dan kabar buruknya, inilah kemungkinan paling besar. Tapi kemungkinan juga NATO akan merespon. Insiden fatal di Baltik menewaskan warga NATO. Pasal 5 aktif, NATO terseret perang, dan kalkulasi distribusi Patriot Global terpaksa berubah total. Lepas dari semua skenario yang diperkirakan itu, tragedi 2 Juni yang telah menewaskan 22 jiwa dan 140.000 rumah mati listrik menyimpulkan ironi. Ini terjadi bukan karena Rusia makin kuat, tapi karena satu pabrik di Amerika gagal memproduksi rudal pencegat cukup cepat untuk 2 perang sekaligus. Putin memantau angka ini dan langsung menyerang. Pertanyaannya, mampukah Eropa mengisi kekosongan tameng Amerika Serikat sebelum musim dingin 2026? Atau Putin sudah tahu jawabannya mustahil? Tulis di kolom komentar.